Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Kusuma dan NPM 1150110. Di video kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana caranya mengkonfigurasi saklar dasar dan perangkat akhir atau end device. Jadi di sini akan mengkonfigurasi antara dari PCA, PCB, dan juga switch. Nah, ini untuk lab atau percobaannya, di mana pertama kali kita menyiapkan topologi jaringannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya sebelumnya, di mana di sini PCA akan terkoneksi ke switch S1 dan switch S1 ini terkoneksi ke S2 dan juga terkoneksi ke PCB. Nah, lalu kita hubungkan PC ke switch masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan kabel copper strike. Nah, kita buat dulu ini PC-nya. Jadi di sini buatnya di end device. Lalu kita pilih PC. Nah, untuk cara membuat PC-nya, kita delete. Nah, lalu untuk switch-nya kita bisa mengklik ini network device dan juga pilih ini switch dan 2960 itu untuk switch-nya. Sesuai dengan di sini ada dua switch Cisco 2960 dan Cisco iOS Release 15.0. Dua PC, kabel konsol dan kabel Ethernet seperti yang ditunjukkan pada topologi. Nih, ini sama seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan periksa koneksi jaringan secara visual. Nah, ini untuk koneksinya. Ini dia FA0, FA0, ini pas Ethernet 006 dan juga untuk switchnya pakai 01 dan juga 01. Nah, sesuai dengan topologi jaringannya. Lalu kita periksa koneksi, periksa konfigurasinya. Eh, Nah, untuk konfigurasinya kita klik sini tadi di desktop lalu pilih IP configuration. Lalu kita sini mengetik IP configuration-nya sesuai dengan tabel pengalamatan di mana untuk PCA di itu alamat IP-nya kita pakai 192.168.1.10. Nah, kita isi ini. Lalu untuk subnet mask-nya ini akan mengisi secara otomatis. Lalu kita klik keluar saja. Dan juga untuk PCB-nya juga begitu. Ini untuk PCB-nya. Nah, 192.168.111. Lalu kita cek eh sebentar. Lalu kita cek pengaturan dan konektivitas PC-nya. Nah, sini kita buka, kita klik command prompt. Nah, lalu kita ketik ipconfig ini untuk mengecek IP atau alamat IP-nya. Di sini sama seperti pengalamatan IP sebelumnya yang di pada tabel. Lalu begitu juga pada PCB. Kita ketik ipconfig pada command prompt-nya di sini. Nah, ini saya sebelumnya sudah mengetiknya. Ini sama udah. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah 3 yaitu konfigurasikan dan verifikasi pengaturan saklar dasar. Nah, yang pertama itu konsol ke dalam saklar. Jadi kita buat kabel konsolnya. Di sini untuk koneksinya, lalu kita klik konsol. Nah, ini kita hubungkan ke switch S1. Ini kita pilih RS232. Nah, lalu ini kita klik konsol saja. Ini untuk beri nama switch sesuai dengan tabel pengalamatan switch VLAN 1. Nah, lalu kita masuk ke konfigurasinya lagi. Beri nama switch dengan tabel pengalamatan, cegah pencairan DNS yang tidak diinginkan. Nah, ini kita untuk
konfigurasinya di sini kita keluar dulu di terminal. Nah, untuk terminal konfigurasi ini kita langsung klik OK saja di pengaturan defaultnya. Nah, ini kita klik enter saja. Sebelumnya kita ulang lagi, jadi kita masuk dulu ke switch-nya, jadi kita ketik enable. Nah, kita langsung ke configure terminal. Konfigurasi untuk konfigurasinya. Terminal. Terminal. Nah, kita masuk ke switch config-nya. Lalu, kita tadi kan menggunakan switch S1 kan, dari PCA ke switch S1. Jadi kita hostname-nya S1 untuk hostname-nya. Sini kan masukkan sandi lokal, gunakan kelas 2 ya, kata sandi. eh, Kata sandi yang disesuaikan dan Cisco sebagai kata sandinya. Akses konsol. Nah, jadi kita sekarang buat konfigurasinya. Ini kita enter. Nah, ini masuk ke S1 config. Lalu selanjutnya ketik no IP domain lookup. Lookup. Nah, no IP domain lookup ini untuk matikan fitur domain lookupnya. Terus kita lanjut ke enable script, script class. Ini untuk mengatur password yang dienkripsi untuk mode privilege exec-nya. Nah, sini kan kita gunakan kelas sebagai kata sandi exec. Nah, ini untuk mengatur password yang dienkripsi. Lalu selanjutnya line console. Line console 0. Untuk konfigurasi baris konsolnya. Lalu, nah kita masuk ke baris konfigurasi konsolnya S1 config line. Lalu kita masukkan passwordnya. Password Cisco. Cisco. Nih, Kak Sandi. Password Cisco. Untuk passwordnya. Lalu login. Dan udah selesai. Exit. Nah, kembali lagi ke config-nya. Udah keluar dari baris konsolnya. Lalu setelah itu kita eh, buat untuk VLAN 1. Jadi kita VLAN 1. Nah, ini masuk ke VLAN-nya, config if. Untuk konfigurasi yang termuka virtual VLAN-nya. Nah, lalu kita masuk ke alamat IP address tadi sesuai dengan pengalaman pada tabel. Address 1.1.1. Ini kan VLAN 1 kan, jadi dia-nya itu alamat IP-nya 192.168.1.1. Kita enter. Hmm, oh ya, kita tambahkan juga subnet mask-nya. Ulangi lagi, tambah subnet mask-nya 255.0. Nah, oke. Dan kita ketik 01. Nah, ini untuk konfigurasinya udah udah selesai sampai di sini. Habis itu kita masukkan spanduk MOTD login untuk memperingatkan tentang akses tidak sah. Jadi kita buat ini untuk masukkan spanduk MOTD-nya. Nah, di sini kita enter saja. Lalu kita ketik. Hmm, exit dulu, kita keluar. Nah, jadi ke config lagi. Baru kita ketik BNTV. Ini set akses.
Oke. So, PS Review Prohibited Letter. Nah, ini untuk si spanduk MOTD-nya tadi. Lalu selanjutnya kita keluar lagi. Exit. Nah, kita enter. Ini untuk simpan, hmm, kita belum simpannya, lalu kita cek dulu copy on nah, dah. Lalu kita tampilkan konfigurasinya. Ini display current configuration. Nah, jadi kita masukkan perintah so running config. So, config. Balik. So, nah, ini untuk memperlihatkan running config-nya. Ini kita enterkan saja. So, oke. Nah, ini kita pakai alamat IP address, yaitu VLAN-nya 91, IP address-nya 192.168.1.1.255. Ini untuk IP address-nya yang tadi sesuai dengan tadi. Ini kita enterkan lagi. Nah, line konsolnya passwordnya Cisco login. Nah, lalu kita akan melihat soft version-nya. Version. Nah, ini dia. Jadi untuk soft version itu 15.02. Jadi dia tuh sesuai dengan nih, sini tadi kan rilis 15.0.2. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk konfigurasi si PCA-nya. Begitu juga dengan PCB-nya. Oke, kita lanjut ke PCB-nya sama seperti konfigurasi sebelumnya. Jadi kita klik buat dulu kabel konsolnya tadi. Nih, kabel konsol sama seperti tadi. Lalu kita klik terminal dan kita buat konfigurasinya. Nah, di sini kita enterkan saja. Kita masuk ke konfigurasinya. Gitu. Configure terminal. Lalu kita untuk buat hostname-nya. Hostname-nya S2. Tadi S1, sekarang S2. Biar perbedaan antara si yang PC1 sama PCA sama PCB. Lalu untuk S2-nya ini no IP domain lookup. Lalu kita ketik enable secret. Yes. Lalu masuk ke baris konsolnya. Konsol. No. Lalu kita buat passwordnya sama seperti tadi, passwordnya Cisco. Sebentar, passwordnya password Cisco. Nah, lalu kita login. Ketik login. Login ini untuk mengaktifkan autentikasi saat mengakses baris konsol. Sehingga harus menggunakan si password dari Cisco tadi. Login. Lalu kita keluar dari baris konsolnya. Nah, sekarang masuk ke config-nya lagi. Untuk filenya. Filenya tadi sama untuk si ini tadi. Untuk S2 filenya satu. Satu. Nah, lalu kita buat IP address-nya.
Press 92.8 1.2 subnet masnya kita masukkan juga 55.0, lalu kita ketik 01 keluar. Nah, perubahannya kita simpan lalu kita klik exit keluar. Lalu kita buat band MOTD ya sama seperti tadi. Kita buat yang tidak seperti tadi, band MOTD authorized is prohibited, maaf suaranya. Lalu kita ketik enter dan ketik running config. Kita cek displaynya. Nah, ini untuk show kita tadi sampai show running config. Ini untuk melihat yang telah kita buat tadi. Ini interface internetnya, enter. Nah, tadi kita IP address-nya field 1 juga, tapi IP-nya itu 12. Kita cek lagi yang passwordnya Cisco gitu. Nah, jadi sini sudah sampai sini untuk sebenarnya kita satu lagi ini ada so IP interface brief. Ini untuk ngeceknya lagi untuk statusnya up sama down. Nah, kalau up itu perangkat yang dapat terhubung. Jadi kalau yang down ini untuk perangkatnya mati atau enggak terhubung. Atau ada kendala lainnya seperti kalau down itu ada seperti masalah fixing dan kabel atau konektivitas jaringan, konfigurasinya salah, atau konfigurasinya belum dikonfigurasiin dan lain sebagainya. Nah, kalau itu untuk yang down. Kalau misalkan untuk yang up, itu dianya itu udah nyala, jadi berarti dalam keadaan aktif atau dapat terhubung. Jadi itu udah dalam keadaan siap. Kan tadi kan untuk di sini kan dapat dilihat kan F0-nya itu kan nih F0 itu di switch 2. Jadi dia itu udah aktif dan juga di S1. Ini yang aktif ini kita lihat up-nya itu ada di 018. Ya, tadi ini untuk PCB ya. Nih F018. Nah, begitu juga dengan si PCA. Coba kita cek PCA-nya. Ada si PCA. Ini udah nggak siap PCA? Oh, belum. Nah, ini tuh password kita masukkan lagi. Cuman lebih kurang tuh sama. Itu untuk si up dan down. Lalu kita bahas oh ya, pengiriman pingnya dari si PCA ke PCB. Pingnya kita masuk lagi ke CMD-nya. Nah, ini coba kita ping. Apakah dia terhubung ke PCB? Kita lama IP-nya 92.168 titik 1 titik. Ini untuk PCA untuk PCA titik 11. Enter. Nah, ini kita tunggu. Nah, di sini kan ada paket send 4, receive 4, dan loss 4. Nah, untuk loss ini berarti tidak ada kegagalan. Dan ini kita udah berhasil mengirimkan sebanyak 4 paket. Tadi kan ada reply from bla 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 bla. Tapi 4 paket ini terkirim. Dan juga menerimanya sebanyak 4. Lalu untuk ini paketnya. Lalu kita bahas lagi ke refleksinya. Sini ada di modulnya ada refleksi. Nah, ini untuk up down tadi udah dibahas. Apa yang dapat mencegah pengiriman ping antar PC? Nah, jadi ada beberapa hal yang dapat mencegah pengiriman PC. Jadi itu ada
Nah, jadi ada yang pertama itu masalah koneksi jaringan. Jika koneksi jaringan terdua PC tidak dibangun dengan benar atau jika ada masalah fisik dengan si kabel fisiknya. Lalu untuk yang kedua itu masalah di firewall atau perangkat keamanan. Jadi jika firewall dan perangkat keamanan pada PC dapat memblokir permintaan ping masuk sehingga pingnya gagal, jadi itu diblokir. Lalu jika alamat IP-nya itu salah, jadi kan tadi kan ngikuti alamat IP-nya kan, jadi kalau salah-salah itu dapat terjadi kegagalan. Lalu untuk masalah subnet atau routingnya, kalau ada beban jaringan dan kongesti dan ada jika host dimatikan. Di mana jika PC tujuan dimatikan atau dalam mode tidur, maka PC tersebut tidak akan merespon permintaan ping. Nah, jadi jika dimatiin salah satunya, tadi kan ada dua tuh, jika salah satunya mati, maka kan nggak akan berhasil jadi ngepingnya atau mengirimkan datanya dan lain-lain sebagainya. Nah, baiklah sekian video kali ini. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.